Perkenalkan, nama saya Nirvan Seventia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya pada mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Jenis-jenis Model Data. Kita langsung ke pembahasan. Pembahasan pertama, model data. Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Model data ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Object-Based Data Model. Yang kedua, Record-Based Data Model. Yang ketiga, Physical Data Model. Jenis pertama, Object-Based Data Model. Object-Based Data Model ini suatu model data yang berbasis objek yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Di dalam model data ini terdiri dari Entity Relationship Model dan Semantic Data Model. Entity Relationship Model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi, dan IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data yang menggambarkannya menggunakan notasi dan simbol seperti gambar berikut. Contohnya seperti ini. Simbol pada IR model ini terdiri dari persegi panjang yang menunjukkan objek dasar, belah ketupat yang menunjukkan relasi, lingkaran yang menunjukkan atribut dari objek dasar, garis lurus menunjukkan adanya relasi. Contoh IR model seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya, Semantic Data Model. Semantic Data Model ini hampir sama dengan Entity Relationship Model, di mana suatu relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Tanda pada semantic model ini adalah garis lurus tanda panah yang menunjukkan adanya relasi, dan garis lurus yang menunjukkan atribut. Contoh pada semantic model ini seperti ini. Jenis kedua yaitu Record-Based Data Model. Record-Based Data Model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Terdapat 3 model pada Record-Based Data ini yang terdiri dari model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Perbedaan dengan Object-Based Data Model ini terletak pada Record-Based Data Model selain digunakan untuk menguraikan struktur logika secara keseluruhan dari suatu database. Juga bisa digunakan untuk menguraikan atau mengimplementasikan dari sistem database. Pembahasan selanjutnya yaitu model relasional. Model relasional ini adalah suatu model yang mempunyai hubungan antar data yang dapat direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri beberapa kolom yang namanya units. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan bisa disebut dengan set teori, yaitu relation. Seperti contoh pada database akademik yang terdiri dari 3 tabel, terdiri dari mahasiswa, mata kuliah, dan transkrip nilai. Seperti contoh berikut ini, di mana tabel mahasiswa terdiri dari name, nama, alamat, dan jenis kelamin. Tabel transkrip nilai terdiri dari name, kode mata kuliah, dan nilai. Tabel mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Selanjutnya, model hierarki. Model hierarki ini
suatu model yang berhubungan antara data dan hubungan yang dapat direpresentasikan dengan record dan link. Setiap record dapat disusun dalam bentuk tree, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan koordinalitas 1:1 dan 1:m. Contoh model hierarki seperti ini. Selanjutnya, model jaringan. Model jaringan distandarisasi pada tahun 1971 oleh database Task Group atau DBTC, atau disebut juga model Conference on Data System Language, yang mirip dengan hierarki model, di mana data dan hubungan antar data dapat direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan link, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan koordinalitas 1:1, 1:m, dan n/m. Contoh dari model jaringan seperti ini. Jenis ketiga yaitu physical data model. Physical data model ini digunakan untuk menguraikan data pada internal level atau menjelaskan kepada pemakai tentang bagaimana data-data dalam basis data dapat disimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik, yang terdiri dari entity relationship diagram. Seperti contoh seperti ini. Entity relationship diagram dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada user secara logik, yang didasarkan pada persepsi bahwa representasi dunia nyata terdiri atas objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau korelasian antar objek-objek dasar tersebut, yang bisa digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Komponen-komponen IRD ini terdiri dari entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Yang pertama, entitas. Entitas adalah segala sesuatu, orang, benda, hal yang informasinya perlu disimpan di dalam basis data. Sehingga entity set atau himpunan entitas adalah kumpulan entitas yang sejenis. Entitas dapat berupa entitas yang bersifat fisik, yaitu suatu entitas yang secara fisik dapat dilihat, misal rumah, mahasiswa, dosen, kendaraan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, entity yang bersifat konsep atau logik, yang itu entity yang tidak dapat dilihat secara fisik, misalnya pekerjaan, perusahaan, rencana, mata kuliah, dan lain sebagainya. Simbol yang digunakan untuk entitas adalah persegi panjang. Macam-macam entitas terdiri dari entitas reguler, atau juga disebut juga entitas dominan, yang merupakan suatu entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada entitas yang lain. Contoh, entitas mahasiswa, mata kuliah, dan karyawan. Selanjutnya, entitas dependent disebut entitas tidak bebas atau lemah atau subordinat. Kenapa seperti itu? Karena keberadaannya bergantung pada entitas yang lain. Artinya, entitas tersebut muncul jika ada entitas lain sebagai acuannya. Misal, mahasiswa, jenjang, sarjana bergantung pada entitas mahasiswa. Selanjutnya, entitas supertipe. Entitas yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi, yaitu membawahi atau mempunyai suatu entitas bagian yang lebih rendah. Dan entitas terakhir yaitu entitas subtipe. Entitas subtipe ini adalah suatu entitas yang lebih rendah, yaitu entitas yang menjadi bagian entitas lain. Misal, suatu entitas karyawan itu termasuk entitas supertipe.
yang terdiri dari entitas karyawan tetap dan karyawan tidak tetap itu termasuk ke dalam entitas subtipe. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disampaikan sebagai basis data. Nilai atribut adalah informasi yang disimpan di suatu atribut di dalam suatu entitas atau relationship. Simbol untuk atribut adalah ellipse atau oval. Atribut ini terdiri dari dua bagian, yaitu atribut sederhana atau simple atribut, yaitu atribut yang tidak bisa atau tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Seperti contoh, atribut harga dari suatu entitas barang. Yang kedua, atribut komposit atau composite atribut, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contoh, atribut nama, nama depan, nama belakang pada entitas member. Yang ketiga, relasi antar entitas atau relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Simbol yang digunakan adalah bentuk belah ketupat. Yang memiliki relasi dan simbol relationship yang terdiri dari one to one to many to one, dan money to money. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian materi ataupun dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan, karena saya masih belajar dan saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.